Oh, tahan. Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua, salam sehat dan juga selamat hari Kamis. Ini adalah H-1 jelang pertandingan Indonesia menghadapi Jepang pada kualifikasi Piala Dunia di round yang ketiga dari grup C. Nah, teman-teman semua, saat ini gua ada di Gelora Bung Karno dan baru saja beberapa waktu yang lalu preskon Indonesia dan Jepang baru saja dilangsungkan. Jepang lebih dulu memulai konferensi pers pada pukul 16:30 waktu Indonesia Barat dan dihadiri tentunya oleh pelatih kepala mereka Hajime Mariyasu dan juga gelandang yang bermain di Liverpool yaitu Wataru Endo. Kemudian dilanjutkan sesi pitch testing atau official training dari kubu Jepang di Gelora Bung Karno. Nah, kemudian sesi Indonesia dimulai pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat, tepat dimulai tidak kurang 1 menit dan tidak lebih 1 menit. Sintayong sebagai kepala pelatih dari timnas Indonesia kali ini ditemani oleh Bang Jai atau nama lengkapnya Jai Itses ya. Sesi konferensi pers dari kedua tim memang berlangsung ya riuh rendah, tidak terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat kedua pelatih atau kedua pemain dari kedua kubu ini terlihat ekspresif. Ya, mungkin salah satunya adalah pertanyaan dari seorang rekan namanya Bang Arfan dari Global Voices yang sempat menyinggung soal adanya satu staf dari Jepang yang tidak didaftarkan di AFC tapi kemudian menemani para pemain Jepang melakukan official training. Meskipun saat pertanyaan ini dilayangkan kepada Sintayong melalui penerjemah JJ, Sintayong tidak bisa menjawab karena tidak tahu situasinya. Ini sebuah pertanyaan yang sebenarnya sangat kritis, lahir dari seorang jurnalis yang sangat senior, yaitu Bang Arfan, tapi sayang memang tidak ada jawaban. Nah, kembali ke soal official training yang memang tadi berlangsung, Indonesia itu berlangsung sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Memang dilangsungkan seperti biasa, lebih banyak kepada penyegaran, kemudian juga yaitu tadi mencoba lapangan di Gelora Bung Karno yang kelihatannya kalau dari penampakan yang nanti akan gue insert gambarnya itu tidak sebagus yang pernah di expose oleh tim ataupun dari GBK. Ya, terlihat pada sesi latihan, bahkan saat latihan kiper ya di sesi official training Jepang itu Zion Suzuki yang memang kebetulan latihan dekat dengan para wartawan yang meliput itu terlihat sekali sudah mulai agak terkelupas, dan ini membuat akhirnya gua mencoba lebih dekat melihat keadaan ini saat official training Indonesia sesudahnya, dan ternyata malah lebih parah lagi. Dan ini kembali lagi seperti yang gua katakan tadi, gua akan mengupdate kondisi lapangan rumput GBK H-1, karena kalau di update dari jauh-jauh hari mungkin saja masih bagus, tapi kita nggak tahu ketika dilakukan atau dites seperti apa, dan ternyata memang tidak sesempurna yang kita pikirkan. Ini salah satu catatan yang tentunya harus diperhatikan oleh PSSI dan juga GBK atau instansi terkait. Nah, latihan kali ini memang sangat luar biasa, dihadiri oleh media-media bukan hanya dari tanah air tapi juga dari berbagai penjuru dunia. Ada yang dari Jepang tentunya paling banyak. Ini memang media-media dari Jepang itu sangat intens dalam mengikuti perkembangan tim nasional mereka. Kemudian juga dari Belanda, dari Australia, dan dari Korea Selatan juga ada yang tentunya
datang ke sini karena ada sosok Sintayong. Yang pasti tentunya persiapan dilakukan dengan sangat luar biasa. Para pemain juga semuanya lengkap, tidak ada yang cedera satupun, tentunya kecuali Mads Hilgers dan juga Ivar Jenner yang nanti tidak bisa available karena mengantongi 2 kartu kuning di pertandingan menghadapi Bahrain dan juga menghadapi China. Nah, berarti ada sisa 26 pemain ya yang saat ini masih ikut latihan dan bergabung dengan tim, tapi tentu nanti akan dicoret 3 lagi ya, sehingga nanti akan ada 23 nama yang disetorkan oleh Sintayong kepada AFC yang akan masuk DSP besok, terlepas akan dimainkan sebagai starter, cadangan atau apapun itu. Nah, teman-teman semua, kembali lagi ke sesi konferensi pers. Yang menarik di sini juga soal peluang dari Jepang untuk menyapu bersih grup C sampai dengan akhir pertandingan, karena kita tahu dengan imbangnya Saudi dan juga Australia beberapa waktu yang lalu, ini tentu membuat persaingan di grup C ini semakin menarik, terutama bagi Indonesia. Peluang kita tentunya semakin sedikit memberikan harapan ya, karena intinya persaingan di grup C ini siapapun yang bermain selain Jepang itu kalau bisa imbang. Jadi misalnya China dengan Bahrain, kita berharap imbang. Bahrain dengan Australia, kita berharap imbang. Australia dengan Saudi juga kalau bermain kita berharap imbang. Kecuali yang ada Jepang ya, kita kan berharap selalu Jepang yang menang. Karena biarkan terus Jepang yang menang supaya ya mereka sudah pasti lolos. Yang lain yang penting bisa poinnya bersaing dengan kita. Nah, saat di konferensi pers kebetulan gue dapat kesempatan untuk bertanya di momen terakhir, dan di situ gue melemparkan pertanyaan kepada Hajime Moriyasu soal peluang tim nasional Jepang bisa lolos sebelum pertandingan terakhir, di mana kita tahu semua 10 Juni nanti adalah pertandingan terakhir Jepang menghadapi Indonesia di Jepang. Dan dia dengan percaya diri, ini sangat beda ya dari karakter Jepang pada umumnya. Dia mengatakan target saya adalah juara dunia. Ya, dia bahkan melampaui jawaban yang gua expect bahwa dia akan mungkin melepas pertandingan terakhir atau mungkin dia tetap menyapu bersih, tapi justru dia dengan yakin mengatakan target dia adalah juara dunia. Dan artinya dia tidak peduli apapun yang terjadi, dia akan sapu bersih sampai dengan pertandingan terakhir. Tentunya ini menjadi menarik, seperti memang diprediksi banyak orang. Persaingan grup C ini adalah persaingan grup yang paling panas, yang paling seru di antara grup-grup ketiga grup lainnya di kualifikasi Piala Dunia round ketiga di zona AFC. Nah, teman-teman semua, banyak lagi hal-hal menarik yang bisa kita ambil dalam rangka persiapan Indonesia menghadapi Jepang yang akan berlangsung di tempat ini. Ya, ini gue saat ini berada di Gelora Bung Karno pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Bahkan juga termasuk persiapan soal kamera atau CCTV yang Pak Erick Thohir juga sudah menginspeksi, dan saat ini pun di samping gue ini ada CCTV portable yang memang dipasang khusus pada event ini aja, berada di bawah tangga di gate 11 ya, di gate 11. Jadi kita akan lihat bagaimana persiapan secara crowd control besok. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Yang pasti sejauh ini gue belum melihat ada alat-alat face recognition yang tentunya ini akan menjadi magnet ya bagi keramaian yang akan hadir di sini. 70.000 orang akan memadati Stadion Gelora Bung Karno, yang tentunya akan menerapkan sistem baru dengan face recognition yang biasa kita dapati di bandara-bandara internasional saat ingin keluar negeri atau kembali ke dalam negeri. Nah, teman-teman, untuk sementara itu dulu laporan gue dari H-1 dari sesi konferensi pers dan juga official training jelang Indonesia menghadapi Jepang di tempat ini, di Stadion Gelora Bung Karno, stadion yang dibangun tahun 60-an awal, yang stadion bersejarah. Dan tentunya besok akan kita lihat apakah the biggest game in the history of Indonesian football akan ada sejarah baru dengan kita mungkin mencuri poin atau bahkan menang, atau it's gonna be a calculated loss. So stay tune terus, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak sampai nanti. Bye bye.